Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Muhammad Rafi dengan NIM D101251130. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil observasi yaitu tentang kelompok sistem pos kantin dan backend kasir. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Nah, nah, ya, pendahuluan observasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem operasional yang diterapkan di kafe namaku. Kafe ini terletak di Jalan Diponegoro, Pontianak, dan dikenal sebagai salah satu tempat nongkrong yang cukup populer, terutama di kalangan anak muda. Namaku memiliki nuansa modern dengan tata ruang yang tertata rapi, pencahayaan yang cukup terang, serta suasana yang nyaman. Jumlah pengunjung observasi diperkirakan sekitar 10 sampai 15 orang. Alasan kami memilih kafe namaku sebagai objek observasi adalah karena tempat ini telah menerapkan sistem kasir digital dalam kegiatan operasional penggunaan teknologi kasir modern. Menjadi aspek penting untuk dianalisis dalam rangka memahami bagaimana proses bisnis dan pelayanan dapat berjalan secara efisien. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis yang terjadi di kafe namaku. Fokus utama observasi meliputi, ya, mengetahui alur transaksi dan pemesanan dan pembayaran, menganalisis sistem pemesanan yang diterapkan, memahami cara kerja backend aplikasi kasir yang digunakan, mengidentifikasi peran sumber daya manusia atau yang disebut SDM dalam mendukung operasional kafe. Oke, perkenalkan nama saya Rapal Fojis Matsur dengan NIM D1041251143. Saya akan melanjutkan dari kawan saya tadi. Baik, apa itu sistem pos kantin dan back end kasir? Yang pertama, sistem pos kantin adalah sistem tempat transaksi penjualan dilakukan. Di kantin, pos biasanya merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan oleh kasir untuk mencatat pembelian makanan atau minuman. Fungsi sistem pos kantin, yang pertama, transaksi menjadi lebih cepat, mencatat pembelian dan pembayaran. Yang kedua, ada manajemen menu, mengatur harga dan item makanan. Yang ketiga adalah kontrol stok untuk memantau bahan baku dan produk. Dan keempat adalah laporan penjualan, data harian dan mingguan. Dan yang terakhir ada manajemen kasir untuk atur shift dan akses pengguna yang lebih efisien. Terus fungsi utama dari backend kasir untuk pencatatan transaksi. Semua pesanan dan pembayaran tercatat otomatis ke dalam sistem. Laporan penjualan menyediakan data penjualan harian, mingguan, hingga bulanan. Ada juga manajemen stok, memantau keluar masuknya barang atau bahan baku secara langsung. Ada pengelolaan akun juga, memberi akses login berbeda untuk setiap karyawan sesuai tugasnya. Ada pemantauan jarak jauh, data yang tersimpan di cloud sehingga pemilik bisa mengakses laporan kapan saja. Kenalkan, nama saya Fernando Penexel dengan NIM 104125133. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah komponen backend kasir. Pertama, server atau cold storage, tempat menyimpan semua data transaksi dan stok. Yang kedua, ada dashboard admin, tampilan kontrol bagi pemilik atau manajer untuk mengontrol laporan. Yang ketiga, ada database transaksi, menyimpan semua data pesanan, pembayaran, stok, dan akun pengguna. Yang keempat, ada sistem sinkronisasi, menghubungkan data dari perangkat kasir, tablet, atau komputer ke server. Contoh penerapannya adalah pada kafe sebelumnya kami observasi di kafe namaku, back end kasirnya menggunakan Majo. Sistem ini mencatat semua transaksi dan stok secara otomatis. Jika internet terputus atau tidak ada jaringan, data tetap tersimpan secara lokal lalu disinkronkan kembali saat koneksi pulih. Karyawan memiliki akun masing-masing untuk menjaga keamanan data. Jika terjadi gangguan, teknisi akan melakukan perbaikan. Oke, materi yang ketiga, kelebihan sistem pos kantin dan back end kasir. Yang pertama ada meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Yang kedua ada laporan keuangan dan stok lebih rapi dan akurat. Yang ketiga mempercepat proses pelayanan. Yang keempat memudahkan pengawasan operasional. Kekurangan sistem pos dan back end kasir di KP adalah yang pertama membutuhkan koneksi internet yang stabil, terutama untuk mencatat sistem
data dan transaksi. Yang kedua, membutuhkan listrik yang stabil. Pemadaman listrik dapat menghentikan seluruh operasional kasir. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan perangkat keras seperti printer stroke, layar sentuh, dan cache drawer. Hanya sekian materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufal Firsa Iskandar dengan NIM D151251140. Jadi di sini saya melanjutkan dari teman saya, yaitu dokumentasi hasil observasi kami di kafe Namaku. Dokumentasi kami itu yang pertama ada tablet, hardware yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pelanggan dan data hasil penjualan. Di sini ada dokumentasinya, yaitu berupa tablet, dan ini ada alarm panggilan, instruksi ketika pesanan pelanggan sudah dibuat atau sudah jadi alat berbunyi. Dan ini foto-foto kami saat bersama dengan pegawai-pegawai Namaku, dan ini ada foto dokumentasi thermal blueprint atau pencetakan stok atau resi, pencetakan order, tiket atau yang bisa disebut KOP, kecepatan dan efisiensi hemat biaya. Selanjutnya ada Q&A dengan narasumber. Yang pertama, apa komponen utama untuk software dan hardware di kafe Namaku? Ya, kami menggunakan 3 hardware, yaitu tablet merek Samsung, printer thermal blueprint, dan cooling system. Untuk software kami gunakan aplikasi Majo. Pertanyaan kedua, server atau website yang di kafe Namaku. Kita menggunakan aplikasi dari Majo, jadi data yang disimpan langsung dari aplikasi Majo. Pertanyaan ketiga, bagaimana mekanisme backup dan recovery di kafe Namaku? Jika kita sedang offline, data hanya akan tersimpan di lokal tablet dan hanya mungkin datanya ke aplikasi Majo menjadi online kembali. Bagi